Hai rekan trader semua, ini adalah part yang ke-8 dari seri tutorial trading crypto di OKX. Kita akan membahas hari ini tentang slicing bot dan signal trading. Disclaimer terlebih dulu bahwa kami ini bukan penasihat investasi dan semua materi ini hanya untuk edukasi semata ya. Silahkan do your own research. Kita masuk di slicing bot. Di OKX sendiri itu ada dua jenis slicing bot. Yang pertama namanya iceberg, yang kedua namanya TWAP. Ya, TWAP ini adalah singkatan dari time weighted average price. Nah, iceberg sendiri itu artinya literally adalah bongkahan es. Jadi bongkahan es yang gede itu namanya iceberg. Bot dari iceberg ini bagian dari slicing bot itu fungsinya adalah ini, yaitu men-split, ya membagi ya, di-split large order atau order yang gede itu ke dalam multiple smaller orders berdasarkan harga. Nanti kita akan masuk lebih jauh tentang contohnya seperti apa. Kemudian yang TWAP sama fungsinya men-split order yang besar into order yang kecil-kecil gitu ya, tetapi berdasarkan interval waktu. Jadi kalau ini berdasarkan harga, kalau ini berdasarkan waktu. Nah, kedua dari slicing bot ini memiliki fungsinya itu sama, yaitu kegunaannya adalah meminimize market impact. Jadi kalau Anda itu misalkan beli atau jual dalam jumlah yang gede sekali, itu biasanya harga akan goncang. Ya, ini biasanya untuk yang ordernya size besar begitu ya. Nah, dengan cara ini dipecah kecil-kecil, maka impact harga bergerak, ambrol gitu ya, atau harganya langsung lompat gitu tuh kecil ya. Prevent significant price shift, kemudian mereduce leakage, kemudian mengurangi visibility to other traders. Jadi kalau kita blok besar masuk gitu kan, langsung kelihatan sama yang lain di order booknya. Nah, kalau dengan cara ini, iceberg dan TWAP ini akan lebih tersamar, jadi nggak kelihatan. Ini berlaku untuk spot dan future market. Kita akan masuk ke iceberg terlebih dulu. Langsung kita akan lihat contohnya di aplikasinya seperti apa. Saat ini saya sudah berada di aplikasi dari OKX dan ini halaman utamanya. Kalau teman-teman ingin masuk ke botnya di sini, di bagian sini ya. Ini di tab 2 kali. Kemudian kita masuk ke trading bot di sini. Nah, kita akan menjumpai halaman seperti ini dan yang saya maksud dengan slicing bot adalah ini. Kemudian signal tradingnya ini ya. Kita masuk ke yang slicing bot. Di sini ada dua, ada iceberg dan TWAP. Kita masuk ke iceberg ya. Di sini kita bisa memilih instrumen apa yang ingin kita pasang bot ini. Ya, misalkan kita tap di sini, kita bisa pilih di market spot atau future. Dalam hal ini kita akan menggunakan ini pairnya XRP USDT ya. Dan contohnya seperti ini. Kita ingin misalkan melakukan buy, pembelian. Ya, kita bisa melakukannya. Misalkan kita sebenarnya ingin membeli taruh 1000 XRP, ya 1000 XRP. Ya, total amount-nya kita masukkan di sini 1000. Oke? Nah, kemudian amount per ordernya kita bisa bagi. Jadi kita nggak sekaligus keluarin order 1000, tetapi kita bisa bagi. Misalkan 5. Jadi kita hanya order itu 5 XRP, sehingga dibagi menjadi sekitar akan ada 200 order, gitu ya. Nah, number of visible order ini adalah order yang kelihatan gitu. Jadi sekaligus dirilis berapa. Maksimum itu sama dengan 5 ya. Kita misalkan isi 5 begitu. Oke. Selanjutnya ada pilihan di sini. Di advanced setting ini bisa di-set, bisa enggak. Jadi ada price speed balance. Ini akan ada metodenya. Quick execution itu langsung ya agresif gitu ya. Price speed balance ini menengah lah. Kemudian kalau pasif itu lebih banyak. Nanti dia ordernya di queuing ya. Di harga bid begitu kalau dalam hal ini untuk pembelian. Sedangkan untuk limit price, itu kita bisa set. Ini sebenarnya opsional, bisa di-set, bisa enggak. Kalau kita misalkan set limit price-nya, harga sekarang XRP kan di 0,609, ya. Kita bisa set limit price misalkan di 0,6000, maka harga botnya akan tunggu sampai harganya di 6000, maka dia akan baru merilis ordernya. Nah, dalam hal ini kita kosongkan saja, dan kita langsung klik di sini ya, instantly by XRP. Kita bisa lihat detailnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini jalan ya. Lihat tuh. Anda perhatikan di sini bahwa pelan-pelan ini XRP-nya nambah tuh. Akan nambah terus secara perlahan. Sampai nanti ini jumlahnya adalah 1000 XRP sesuai target ini. Ya. Jadi ordernya nggak dikirim sekaligus tapi bertahap. Kalau kita kembali ke depan di sini dan klik di My Bot, teman-teman juga bisa melihat bahwa ini adalah bot yang kita tadi sudah jalankan, ya. Saya nggak akan teruskan sampai 1000 XRP ya. Saya stop saja. So, ini hanya contoh buat teman-teman untuk bisa mengerti botnya cara kerjanya seperti apa. Saya stop saja di sini. Saya confirm. Oke, dan akan muncul nanti itu di history. Di history kita bisa lihat ini order yang atau bot yang barusan kita buat yang tadi.
Berikutnya kita akan ambil contoh yang TWAP itu seperti apa. Yuk kita langsung ke aplikasinya. Baik, contoh berikutnya adalah kita menggunakan yang TWAP. Jadi kita masuk ke TWAP di sini. Dan contohnya kita ingin melakukan pembelian. Nah, contoh dalam hal ini tuh OKP ya. Koinnya adalah OKP USDT. Kita ingin beli. Kalau kita beli menggunakan TWAP ini kita akan split order kita itu menggunakan waktu. Jadi contohnya seperti ini. Kita tentukan dulu, misalkan kita ingin buy di sini, buy OKP. Kemudian konstantanya ini kita ganti ya. Ini biasanya kita menggunakan yang percentage. Jadi ini varian saja, varian harga. Price variance-nya ini rekomendasinya 0,5. Kita isi 0,5%. Ya. Kemudian limit price. Contohnya harga sekarang, OKP kan di 59,41. Ya. Kita limit price-nya ini harus di atas dari harga sekarang ini supaya ordernya tereksekusi. Jadi kita istilahnya tuh set batas atasnya berapa. Kita isi dalam hal ini adalah 61. Ini contoh saja ya. Kemudian time interval for split order. Nah ini yang penting nih. Time interval untuk split ordernya berapa? Saya isi misalkan 120. 120 ini dalam hitungannya satuannya second. Jadi tiap 2 menit. Kemudian order amount. Jadi amount per order yang keluar itu saya isi misalkan 1 OKP. Saya ingin beli 1 OKP. Kemudian order totalnya adalah 5 OKP. Jadi ini sebagai contoh saja ya. Jadi saya ingin beli 5 OKP. Setiap kali beli itu 1 dalam interval waktu 120 second atau 2 menit. Ya, jadi contohnya ini seperti ini settingannya, oke? Kemudian saya tinggal klik di buy OKP. Nah, setelah kita membuat bot tersebut, ya, di bagian my bot, di bagian history, ini sudah selesai ya, teman-teman. Ini saya skip saja tadi. Ini price varian yang tadi akan muncul di sini, time interval segala macam. Dan kalau kita tap lebih detail, itu teman-teman bisa lihat di sini bahwa di bagian history di sini, itu walaupun kita set price limitnya di 61, dia akan eksekusinya itu di harga yang di bawahnya. Jadi ini akan ada beberapa pembelian ya. Setiap kali pembelian itu sekitar 1 OKP. Jadi ini tiap teman-teman lihat di sini timernya nih. Ini setiap 11.52, 11.54, 11.56. Jadi setiap 2 menit itu ordernya akan tereksekusi dalam pembelian OKP ini. Sehingga totalnya ini kalau kita lihat di sini, totalnya itu mencapai 5 OKP dibeli. Oke, saya rasa itu contoh singkat dari menggunakan TWAP. Bagian berikutnya, kita akan masuk ke signal trading. Nah, signal trading itu sendiri apa? Saya akan kasih ilustrasi sebagai berikut. Jadi misalkan ini klien, ya, dia buka akun di OKX ya, dan dia ingin menggunakan signal trading. Nah, signal trading ini nanti dari klien ini akan terhubung atau istilahnya itu subscribe ya, subscribe ke yang namanya itu signal provider. Nanti akan ada namanya itu marketplace di platform OKX. Nah, marketplace ini di sini kita dapat melihat berbagai macam signal provider dan kita bisa pilih-pilih mana yang ingin kita subscribe. Setelah subscribe, jadi urutannya seperti ini ya teman-teman. Kita subscribe terlebih dulu ke signal provider, tapi ini ada profit sharingnya ya. Jadi signal provider ini akan biasanya nge-charge sekitar 10 sampai mungkin 30% untuk profit sharing, bermacam-macam tergantung masing-masing ya. Nanti kita akan membuat suatu signal bot, di mana ketika signal ini muncul dari provider ini langsung akan dieksekusi di signal bot ini. Dan kita bisa tentukan nanti itu ada trading pairs-nya apa, kemudian leverage-nya berapa. Itu kita bisa tentukan di custom sedikit, kemudian ketika ada muncul signal langsung dieksekusi. Nah, selain dari signal provider ini, kita juga bisa membuat itu signal sendiri. Ya, caranya gimana? Itu kita bisa connect custom signal. Ini kita punya signal sendiri ya, itu dari TradingView. Jadi dari script di TradingView yang pakai Pine script biasanya, itu nanti kita akan connect dulu ya. Kemudian kita create suatu alert ya, TradingView alert itu untuk trigger order. Nanti ada kayak semacam istilahnya itu webhook yang nanti akan dimasukkan ke signal trading ini, ditangkap sama signal trading dan dieksekusi pakai botnya kita. Ini tidak ada profit sharing tentunya karena kita punya signal sendiri. Tetapi saya ingin kasih gambaran bahwa ada 2 macam. Di sini pakai signal dan kemudian ini kita pakai signal sendiri, pakai TradingView. Nah, kita akan langsung masuk contoh di aplikasinya seperti apa. Sekarang kita masuk ke contohnya menggunakan signal trading. Jadi signal trading yang saya maksud adalah ini. Kalau kita klik di sini, ini kita akan ada signal bot. Ya, kemudian di sini ini kita bisa select signal di sini. Nah, select signal ini kalau saya klik di sini itu saya ada 2 di sini karena saya subscribe di kedua provider ini sebelumnya. Jadi teman-teman juga perlu subscribe dulu. Nah, subscribe-nya di mana? Di depan. Ya, ini saya plus dulu ya. Kita lihat ke marketplace-nya dulu. Ini saya balik kembali dulu.
Teman-teman bisa lihat di sini, kalau di bawah ini, itu ada yang namanya itu Signal Marketplace. Jadi ada dua nih, ada yang Bot Marketplace, ada yang Signal Marketplace. Kita lihat di Signal Marketplace, kita tap di sini. Kemudian kita bisa melihat ada beberapa, ini adalah yang macam-macam sih, ada beberapa. Dan kita bisa create atau subscribe terlebih dulu. Jadi contohnya nih ya, Silentist Draw Up ini. Kita bisa tap masuk ke dalamnya. Ini saya sudah subscribe di sini ya. Jadi saya subscribe lebih dulu, kemudian kita bisa pelajari terlebih dulu dia seperti apa, kayak tradingnya seperti apa, kemudian win rate-nya berapa, koin-koin apa aja yang dia mainkan, pair-nya, kemudian backtest-nya seperti apa, APY selama 30 hari, dan seterusnya. Ini adalah order yang dia pernah trigger. Dan kemudian setelah kita subscribe, kita bisa nanti akan muncul, si Silentist Draw Up ini nanti akan muncul di bagian sini. Nih, ini akan muncul Silentist Draw Up di sini. Dan kemudian saya tinggal masukkan beberapa leverage yang saya ingin gunakan. Oke, kemudian saya ingin invest berapa besar di sini. Kemudian kita tinggal klik create. Nanti ketika botnya muncul signal, otomatis kita akan tereksekusi order kita. Ya, saya sudah buat ini sebenarnya. Ini sudah beberapa waktu yang lalu. Di sini ya, di bagian My Bot ini, teman-teman bisa lihat ini bahwa ini adalah bot yang saya gunakan. Ini signal botnya. Jadi ini sudah jalan dari sejak tanggal 15 lalu. Sekitar jalan hampir seminggu sekarang. Jadi ini saya invest 1.000 di sini dan so far jalan ini sudah profit 6%. Kalau kita tap lebih detail, grafik equity-nya seperti ini, bot info, kita bisa lihat posisi apa yang sedang diambil, open order-nya seperti ini. Dan ini historicalnya seperti apa. Berikutnya saya ingin share tentang bagaimana caranya kita membuat signal sendiri dari TradingView ya. Mungkin ini nggak akan terlalu panjang karena ini cukup advance dan saya ingin tunjukkan saja caranya seperti apa. Jadi kita bisa masuk di sini di signal bot, kita tap di sini. Kemudian kita klik di sini nih, add custom signal. Kita masukkan nama signalnya apa, kita masukkan deskripsinya apa. Berikutnya kita tap create signal. Kemudian ini ada kode, namanya itu webhook URL. Kemudian ada input alert message, ini nanti yang akan dimasukkan di TradingView. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini kalau teman-teman mau lihat sendiri, mau pelajari lebih lanjut seperti ini, itu bisa lihat ada di websitenya OKX ya, manualnya lebih detail di situ. Dan kali ini saya nggak akan bahas terlalu detail karena itu terlalu kompleks nanti. Dan semoga ini dapat menjelaskan tentang bagaimana mengkoneksi signal dari TradingView ke platform OKX.